Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sebagai sebuah rujukan, kita kan pengen anak kita sukses. Suksesnya seperti apa? Apa karakter yang harus dia dimiliki untuk supaya anak kita itu nanti saat dewasa bisa sukses? Nah, ini ada penelitian bagus, ya, ada sebuah riset dari Profesor Thomas J. Stanley. Dia menulis ada 100 indikator atau karakter orang-orang sukses. Dia meneliti, ya, orang-orang, ya, dari berbagai negara, dan akhirnya dia merumuskan ada 100, ya, faktor kesuksesan. Kita lihat, ya, kita ambil 10 besar. 10 besarnya kita lihat. Yang pertama, jujur. Jadi Masya Allah, ketika saya baca ini beliau orang kafir, ya, bukan orang muslim. Orang kafir itu membuat penelitian, ternyata faktor pertama yang menyebabkan seorang sukses itu adalah jujur. Jujur ini ajaran Islam? Ajaran. Jadi hal terpenting bagi kita untuk mendidik anak-anak kita adalah bagaimana anak-anak kita jujur. Yang kedua, ya, menurut beliau, disiplin. Yang ketiga, mudah bergaul. Enggak, anak kita, jangan sampai anak kita pintar tetapi di kamar terus, nggak mau bergaul gitu. Terus dukungan dari pasangan. Jadi orang-orang sukses itu, Bu, karena istrinya itu mendukung suaminya. Program-program suaminya didukung, ya, bukan dikomplain, dikritisi terus sehingga akhirnya suaminya jadi kesel, gitu. Tetapi karena pasangannya mendukung. Jadi setiap orang sukses itu pasti di belakangnya ada istri-istri yang mendukungnya, gitu. Ya. Nah, selanjutnya yang kelima, karena tekun, dia kerja keras. Ini karakter yang harus kita miliki, Pak, dan anak-anak kita miliki. Yang keenam, mencintai apa yang dikerjakan. Dan ini nanti terkait passion. Ya, nanti kita bahas juga tentang passion. Jadi pendidikan itu harus menumbuhkan minat anak. Karena passion itu harus berawal dari minat. Jadi kalau anak serba dilarang, nggak keluar itu nanti passionnya. Akhirnya dia kuliah salah jurusan. Kerja yang penting udah dapat gaji aja. Tidak menikmati, akhirnya dampaknya apa? Stres. Jadi kalau hari ini ada bapak yang kerja itu seperti rasanya diseret-seret, nggak termotivasi, bawaannya bete terus, ya, itu jangan-jangan apa yang bapak lakukan bukan passion bapak. Ya. Kalau bukan passion, kita tidak akan mencintai apa yang kita lakukan. Yang ketujuh, punya jiwa kepemimpinan yang baik. Jadi leadership itu, Bapak Ibu sekalian, harus dibentuk sejak kecil. Jadi harus diarahkan sejak kecil agar anak kita punya jiwa kepemimpinan gitu. Ya. Terus yang 8, semangat dan berkepribadian yang kompetitif, tidak mudah menyerah. Ya. Perhatikan anak sekarang, ya, tadi salah satu fenomenanya adalah mudah putus asa. Mudah putusnya apa? Mudah menyerah. Ya, dapat kesulitan dikit, udahlah nggak mau belajar, udahlah nggak mau lagi. Ya. Jadi nggak jelas, ya, anak-anak sekarang itu. Padahal kalau anak kita mau sukses, dia harus punya kepribadian yang kompetitif, tidak mudah menyerah. Yang ke-9, hidupnya teratur. Jadi bahaya nih bapak-bapak kalau hari ini anak kita, ya, waktunya terbalik. Siang dia tidur, malam dia online, main game lah atau apa. Karena itu ciri-ciri ketidakteraturan dalam hidup. Yang Rasulullah mau kan kita tidur cepat, bangun cepat. Ya, ke-10, mampu menjual ide atau produk. Jadi dia bisa menjelaskan idenya kepada orang lain. Ini 10 faktor kesuksesan. Bapak Ibu, saya mau tanya nih, mungkinkah anak kita dibentuk menjadi 10 ini dengan EQ-nya yang tidak tinggi, biasa aja? Mungkin nggak anak kita dibentuk untuk jujur? Mungkin. Mungkinkah anak kita dibentuk disiplin? Mungkin. Mudah bergaul? Sangat bisa. Gitu. Dukungan dari pasangan, ya, nanti dia memilih istrinya, Pak, kalau anak kita laki-laki, istrinya yang dia cintai, yang dia saling mencintai karena Allah, sangat mungkin. Terus bekerja keras, anak kita tekun, sangat mungkin gitu. Mencintai apa yang dikerjakan, sangat mungkin sekali. Karena setiap kita punya passion, ya. Jadi 1 sampai 10 ini sangat mungkin dilakukan. Apapun, ya, seberapapun kemampuan anak ibu. Jadi kalau ada orang tua hari ini kecewa dengan anaknya tidak jago matematika, kasihan deh tuh anak. Ya, orang tuanya berarti belum paham. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang ingin saya sampaikan adalah apapun kondisi anak Bapak Ibu, dia punya hak untuk sukses. Dan orang tuanya lah yang berkewajiban. Kita dibayar, Pak, ya, oleh Allah untuk mendidik anak titipan Allah itu. Nah, orang tua kan sering bangga nih.
kita lihat nih, ya. Kalau IQ nomor berapa IQ? Menentukan kesuksesan. Kita lihat nomor 21. Jadi kalau anak kita nggak pinter-pinter amat Pak, nggak ranking 1 waktu sekolah, nggak usah sedih. Dia punya kesempatan 10 ini. Disinilah peran orang tua membentuknya. Makanya tadi saya bilang kalau anaknya belum balik bersyukur Pak. Masih banyak kesempatan kita untuk membentuk anak kita. Bisa dipahami Bapak Ibu ya? Ya. Lihat IQ. Terus kita lihat lagi nih, kalau lulusan sekolah favorit, kan kita banyak sedih nih ketika anak kita tidak lulus di sekolah favorit. Lulusan sekolah favorit nomor 23. Artinya Bapak Ibu, anak kita kuliah dimanapun itu tidak masalah. Karena 1 sampai 10-nya ya karena lulusan sekolah favorit itu urutan nomor 23 gitu. 10 aja ini Masya Allah kita sudah punya anak yang luar biasa gitu. Ya. Terus kalau lulus dengan nilai terbaik, cum laude, ya, itu nomor berapa? Nomor 30. Jadi dari riset ini kesimpulannya apa Pak? Anak Bapak adalah anak yang hebat apapun kondisinya. Jadi jangan pernah marah, jangan sedih dengan kondisi anak kita apapun. Karena dia punya talenta untuk sukses. Karena 1 sampai 10 ini bisa dibentuk oleh siapa? Orang tuanya. Pak, bisa dipahami Pak? Ya. Nah, karena itu kurikulum yang harus kita buat dalam mendidik anak itu harus mengacu 1 sampai 10 ini. Paham ya? Oke, kita mulai satu persatu nih.